Jadi saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi untuk hari ini kita sudah masuk di pertemuan keempat. Ini tanggal 3 Desember 2020. Jadi kemarin kita sudah menginput juga penginputan beban gempa statik ekuivalennya atau equivalent lateral force-nya seperti itu. Dan untuk penginputannya itu masih di semi auto seperti itu yang kita sudah input. Nah, untuk hari ini tentunya kita akan mencoba menginput masih beban statik ekuivalen, tetapi dengan cara manual dan otomatis. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara penginputannya, dan nantinya mudah-mudahan waktunya dapat kita bisa menginput respons spektrum dan time story-nya. Untuk respons spektrumnya saya rasa data-datanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja dengan langkah-langkah yang ada nanti di dalam etapnya. Nah, sedangkan untuk time story nanti akan kita lihat, kita kondisikan saja apabila waktunya cukup nanti kita akan melanjutkan sampai di time story-nya. Karena untuk time story-nya nantinya kita mengambil data dari background motion atau di slow motion, nanti kita download data time story-nya dari sana. Kita tidak mengambil data time story dari default daripada etapnya. Jadi nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara mengambil data time story. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk outline-nya hari ini, nah di sini ada outline-nya. Jadi outline-nya equivalent lateral force-nya. Nah, di sini ada semi auto, ini sudah selesai. Kemudian nanti akan kita coba manual dan otomatis seperti itu. Jadi ini cara penginputan yang belum kita tidak sempat menginput kemarin di pertemuan ketiga. Jadi yang kemarin itu kita input hanya semi auto. Jadi nantinya akan saya perlihatkan bagaimana cara penginputan secara manual dan secara otomatis seperti itu. Dan di sini ada respons spektrum. Untuk respons spektrum saya rasa ini sangat simpel sekali karena datanya sudah kita download. Kemudian di sini ada juga time story. Nanti akan kita lihat time story-nya disesuaikan dengan waktunya juga. Nah, dilanjutkan lagi, ini sudah saya jelaskan terkait dengan penginputan beban statik ekuivalen secara otomatis. Kemudian ya kira-kira ini terkait dengan load pattern-nya. Ini juga saya perlihatkan. Ini juga sudah saya perlihatkan terkait penginputan beban statik ekuivalen yang secara manual. Nah, ini yang menggunakan naon terkait auto lateral load-nya, bisa menggunakan juga user load. Nah, nantinya akan saya perlihatkan yang user load-nya saja. Nah, dilanjutkan lagi. Ini ada penginputannya nantinya, tentunya arah X dan Y-nya seperti itu di setiap lantainya. Nah, ini adalah cara manual. Kemudian ini merupakan respons spektrum. Saya rasa untuk respons spektrum nanti ada dua cara penginputannya juga. Ini bisa dengan cara otomatis, tinggal diinput saja parameter respons spektrumnya seperti SS-nya, S1-nya, kemudian long thread-nya, kemudian nanti akan tergenerate sendiri ini terkait dengan kurva respons spektrumnya. Nah, seperti itu, ini adalah cara otomatis. Sedangkan cara yang kita lakukan nanti dengan menggunakan file seperti itu. Jadi untuk filenya kita buat dalam bentuk notepad. Nanti akan saya perlihatkan ini terkait dengan respons spektrum. Nah, ini nanti akan kita lihat untuk penginputannya. Di sini juga ada mengenai time story. Nah, untuk time story sendiri, nah ini ada time story. Intinya akan kita coba menginput juga time story kalau waktunya dapat seperti itu. Nah, untuk time story sendiri, ini tentunya masuk di beban gempa dinamik. Beban gempa dinamik, ini nanti masuk di time story-nya. Nah, untuk time story-nya sendiri, ini harus kita punya dulu data atau list ground motion-nya seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui, time story ini adalah data rekaman gempa yang sudah terjadi seperti itu. Nah, di sini ada tahun 1994, kemudian ada juga tahun 99 seperti itu. Jadi ini adalah tahun terjadinya gempa. Nah, di sini ada earthquake-nya, namanya juga ada Kobe di Jepang. Kemudian untuk magnitudenya itu sekitar 6,9. Di sini juga ada stasiunnya. Nah, ini agak lengkap seperti itu. Di sini ada PGA-nya, background acceleration-nya, percepatan muka tanahnya. Kemudian di sini ada yang terkenal juga, Imperial Valley atau El Centro.
Nah, ini biasanya kita gunakan apakah temporal overlay atau Kobe. Di sini ada gempa Turki juga, biasa sering digunakan dalam mengambil datanya ini. Jadi data ini yang kita ambil dan diinput masuk ke dalam etapnya. Jadi ini merupakan data respons spektrum. Nah, data time storage, nah, seperti itu. Jadi di sini ada juga yang terbesar. Ini ada di Taiwan. Ini namanya gempa Cici. Nah, ini terjadi September 2000 September tanggal 20 ini 1999. Dan di sini magnitudenya ini sekitar 7,6. Nah, saya rasa ini sangat besar juga. Dan di sini ada PGA-nya. Nah, untuk PGA-nya atau peak ground acceleration-nya, kecepatan muka tanahnya seperti itu. Nah, ini sama dengan 0,353. Nah, saya rasa nanti untuk datanya kita coba mengambil yang gempa Cici yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal dilihat saja di peer ground motion-nya, kemudian kita tinggal menginput namanya, nanti untuk data-datanya akan tergenerate sendiri, akan muncul tersendiri seperti itu. Jadi nanti tinggal di-download, kemudian dari data tersebut nanti bisa digunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari sini mungkin saya langsung saja buka di ETAP-nya. Nah, sekarang yang saya share di sini adalah etapnya. Mungkin untuk videonya saya hide saja. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita akan mulai saja. Jadi kemarin kita terakhir menginput beban gempa ini yang static equivalent yang semi auto seperti itu. Nah, ini mungkin baiknya kita akan save as saja. Kita masuk di file. Kemudian kita save as. Nah, dari sini ini kita ubah untuk namanya. Mungkin untuk namanya adalah manual seperti itu. Jadi penginputan dengan cara manual. Nah, yang akan saya perlihatkan adalah penginputan cara manual. Kemudian ini saya save. Nah, selanjutnya dari sini ini kita masuk ke define-nya. Nah, di sini ada load pattern. Jadi dari sini kita akan setting seperti itu. Jadi di auto lateral load-nya. Jadi yang kemarin kita gunakan yang semi auto. Jadi ini menggunakan user coefficient. Jadi ini yang harus kita ganti. Nah, caranya karena kita akan menginput secara manual. Sebenarnya untuk caranya di sini ada dua. Ada yang menggunakan NaN dan ada yang menggunakan user load. Nah, ini kita menggunakan user load saja. Kalau yang menggunakan NaN ini agak lama untuk penginputannya karena ini kita secara langsung menginput di setiap lantai daripada strukturnya seperti itu. Kalau menggunakan user load nanti akan ada tabelnya, tinggal diisi saja. Jadi koordinatnya dihitung sendiri oleh etapnya. Jadi tinggal masuk di user load. Ini kita modifikasi. Nah, ini juga ini kita masuk di user load. Ini kita modifikasi. Nah, dari sini ini tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya karena kita mau menghitung berat setiap lantai daripada strukturnya, jadi supaya tidak dihitung secara manual, nah ini kita bisa memanfaatkan menggunakan etap, jadi nanti etapnya sendiri yang akan menghitung secara manual seperti itu. Nah, caranya ini kita harus membuat grup per lantainya. Jadi dari sini, ini saya ubah dulu untuk plan view-nya menjadi level 12. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi per tiap lantai ini akan saya buatkan grup seperti itu. Jadi ini saya mulai dari level 12. Jadi ini tinggal saya blok saja. Nah, ini untuk kolomnya juga ini akan terblok seperti ini. Jadi ini juga termasuk level 12 atau dark-nya ya, seperti itu. Nah, dari sini ini tinggal kita masuk. Jadi tinggal masuk di assign. Jadi masuk di assign object to group. Nah, ini mungkin yang lain ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita add. Nah, kemudian untuk grup 1 yang ada di sini ini kita ubah namanya menjadi supaya lebih enak ini kita menggunakan L12 atau level 12. Nah, ini disesuaikan saja dengan keterangannya. Kemudian dari sini kita klik OK. Nah, kemudian kita
move down, kita ke bawah, jadi level 11 sekarang. Nah, di blok lagi, kita masuk di assign lagi. Selanjutnya assign object to group. Nah, dari sini kita add, ini kita ganti namanya menjadi L11. Nah, ini kita klik OK. Kemudian ke bawah lagi, level 10. Masuk assign object to group. Kita add lagi. Ini L10. Kemudian klik OK. Nah, ini saya ke bawah lagi. L9. Assign object to group. Di add. Ini L9 seperti ini. Kemudian ke bawah lagi L8 atau level 8. Assign object to group. Ini kita add menjadi L8. Klik OK. Nah, ini kita ke bawah lagi L7. Assign object to group. Nah, di add lagi. Ini sekarang L7, di lantai 7 seperti itu. Kemudian ke bawah lagi, blok, assign to object to group. Nah, ini kita add lagi. Kita ubah namanya menjadi L6 sekarang, atau level 6. Ini kita ke bawah lagi, di blok lagi, seperti ini. Masuk di assign object to group. Ini kita add menjadi level 5. Nah, ini kita klik OK. Ini kita ke bawah lagi. Ini sekarang level 4. Jadi masuk di assign kembali, assign object to group-nya. Ini kita tambahkan untuk level 4 seperti ini. Kemudian ke bawah lagi. Sekarang level 3. Assign object to group. Nah, ini level 3. Klik OK. Ini di ke bawah lagi. Nah, ini yang terakhir di level 2. Assign object to group. Ini kita add lagi menjadi L2. Ini kita klik OK. Nah, kira-kira ini sudah selesai untuk pengikutannya. Di setiap lantai ini kita buatkan grup seperti itu. Jadi nantinya yang kita harapkan untuk berat strukturnya per lantainya nanti kita bisa dapatkan. Jadi baru bisa dihitung di Excel-nya terkait dengan beban statik ekuivalennya yang cara manualnya. Jadi ini biasanya kita temukan di mata kuliah rekayasa kegempaan seperti itu. Biasanya kita lakukan menghitung secara manual. Nah, dari sini ini kita define dulu terkait dengan mass source-nya. Ini di sini ada define, kemudian mass source, supaya nanti yang muncul adalah self weight-nya atau berat sendiri daripada strukturnya. Ini kita modifikasi saja, modifikasi mass source yang ada di sini. Nah, di sini yang tercentang adalah massa yang akan tampil nanti. Mungkin tidak perlu kita tampilkan semua. Ini kita menggunakan spesifik plot pattern yang ada di sini. Nah, dari sini ini kita input, ini terkait dengan berat atau elemen berat strukturnya, atau elemen daripada strukturnya, atau SW-nya, self weight-nya. Nah, kemudian kita menggunakan angka 1. Nah, angka 1 ini jadi nantinya akan dihitung oleh software-nya. Nah, ini tidak direduksi. Kalau misalnya untuk beban hidup, biasanya kita reduksi hanya 30% saja yang digunakan. Nah, ini kita add. Kemudian ini kita ubah menjadi beban mati tambahan. Ini kita add juga. Dan di sini yang terakhir, di sini beban hidup. Ini kita ubah menjadi 0,3. Jadi sebenarnya untuk reduksinya antara 0,25 sampai 0,3. Kita menggunakan 0,3 saja. Nah, dari sini ini kita klik OK. Jadi kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya ini kita akan mencoba running dan akan mengambil berat per lantai daripada strukturnya dan akan kita hitung secara manual di dalam Excel-nya nantinya.
Jadi dari sini, ini kita tinggal running saja. Nah, ini akan kita tunggu. Jadi ini mungkin saya jelaskan juga terkait dengan materinya. Ini yang ada di Excel. Jadi sementara melakukan running ini akan saya jelaskan. Jadi ini merupakan gaya lateral ekuivalen, ini penginputan secara manualnya tentunya. Jadi untuk mencari, jadi yang intinya akan kita cari nantinya adalah gaya gempa arah X dan arah Y-nya seperti itu di setiap lantainya. Nanti kita akan input, ini masih 00 semua, nanti akan kita coba input. Nah, dari sini tentunya ini merupakan persamaan yang ada di SNI juga, SNI kegempaan. Jadi untuk mencarinya tentunya di sini ada nilai gaya lateral ekuivalen, di mana persamaannya adalah V, kemudian ini sama dengan CS. CS ini dikalikan dengan beratnya. Nah, berat atau berat total daripada strukturnya nantinya. Nah, ini CS-nya ini kita sudah hitung kemarin, atau koefisiennya ini kita sudah hitung kemarin. Nah, untuk mengambil CS ini tentunya tinggal diambil saja. Ini saya bisa ambil di sini. Nah, ini CS yang dihitung kemarin disesuaikan saja dengan arahnya. Nah, misalnya CS yang digunakan di sini atau koefisien yang kita gunakan adalah 0,048, ini terkait dengan US-nya atau utara selatannya atau arah Y-nya. Jadi ini saya copy saja, saya copy linknya. Saya copy, kemudian pindah di nilai gaya lateral ekuivalen. Kemudian saya paste di sini. Link saja seperti ini. Kemudian ini saya copy lagi. Ini saya masuk di beban gaya geser nominalnya. Kemudian untuk arah barat timur, jadi ini yang dihitung kemarin pada saat kita menghitung semi auto seperti itu. Jadi ini tinggal saya copy. Kemudian saya masuk kembali ke sini. Ini saya paste. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini nantinya ada beratnya, ini tidak perlu dulu dilihat. Jadi nanti ini total berat strukturnya ya seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan setelah kita running. Intinya ada di sini persamaan yang kita gunakan, distribusi vertikal gaya gempa, ini ada persamaannya. Kemudian ada juga distribusi horizontal gaya gempa, dapat ditentukan ini berdasarkan persamaan yang ada di sini juga. Nah, tentunya di sini ada juga nilai T atau nilai fundamental daripada strukturnya. Di sini ada pasalnya, pasal 7.8.3. Ini sesuai SNI yang ada, SNI 2019 mengenai kegempaan. Nah, untuk T-nya ini sudah kita dapatkan kemarin juga. Jadi T untuk utara selatan dan T untuk barat timurnya. Nah, T ini adalah tentunya nilai fundamental daripada strukturnya. Jadi ini harus terkontrol semua sehingga ini kita bisa dapatkan. Nah, saya kembali ke dalam etapnya. Apakah ini sudah terrunning? Nah, kira-kira ini sudah selesai runningnya. Nah, dari sini ini kita coba mengambil berat di setiap lantai daripada strukturnya. Nah, caranya ini kita masuk ke display. Nah, di sini ada shootable. Selanjutnya kita masuk, saya coba lihat di modalnya atau modelnya. Nah, di sini ada structural data. Kemudian di sini ada mass summary. Saya coba buka. Nah, kemudian di sini ada mass summary by groupnya. Jadi yang kita grupkan tadi akan muncul itu berat di setiap lantai daripada struktur yang ada di sini. Nah, dari sini ini kita tinggal klik OK saja. Nah, ini saya perbaiki dulu. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini merupakan berat elemen strukturnya, ini per lantainya seperti itu. Nah, jadi self weight-nya di sini. Jadi dari lantai level 2 sampai level 12. Jadi ini mungkin kita tinggal copy atau kita ekspor dulu ke dalam Excel-nya. Jadi tinggal diklik kanan, export to Excel. Nanti nilai ini saja yang akan kita ambil. Nah, ini sudah selesai untuk ekspornya. Ini saya coba buka untuk Excel. Nah, ini adalah Excel-nya yang
yang kita coba buka. Selanjutnya dari sini, ini saya copy. Jadi saya klik kanan, copy, kemudian saya masuk di Excel perhitungan. Nah, kira-kira di sini, ini mungkin saya paste di sini saja. Nah, di sini saya paste. Kemudian ini mungkin ini saya hapus seperti ini. Ini adalah nilai yang kita sudah ambil tadi di dalam etapnya, seperti itu. Mungkin ini saya close saja, ini tidak perlu saya simpan. Nah, ini adalah berat sendiri daripada strukturnya. Nah, tentunya di sini tinggal kita melihat, jadi tinggal melihat dari lantai per lantainya, dari level 2 sampai level 12. Di sini ada juga tingginya dari elevasi 4 meter sampai 44 meter. Nah, di sini ada beban mati, jadi ada beban mati tambahan dan beban hidup tambahannya. Nah, ini harus diinput juga di sini, sehingga nanti kita dapat totalnya. Jadi nanti kita tinggal hitung saja beban mati tambahan ditambah beban hidup tambahan ditambah berat sendirinya. Ini berat sendirinya kita ambil dari etapnya. Nah, sedangkan yang beban mati tambahan dan beban hidup tambahan ini kita hitungnya dari manual. Baik, tadi kalau misalnya saya sering memindahkan slide saya, pasti akan termute secara otomatis untuk suara saya. Saya tidak tahu tadi termute-nya dari mana, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Dan di sini mungkin saya kembali lagi ke dalam Excel-nya. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Nah, jadi ini data yang sudah kita ambil. Data ini sudah kita ambil dari etapnya. Nah, seperti itu. Jadi data ini kita ambil dari etapnya. Nah, kemudian data ini merupakan berat sendiri daripada strukturnya. Nantinya di sini kita tinggal menginput. Jadi di sini ada beberapa beban juga yang akan kita coba hitung. Di sini ada beban mati tambahan, beban hidup tambahan. Nah, di sini ada juga ini tentunya di per lantainya dari level 2 sampai level 12-nya. Ini kita hitung secara manual, beban mati tambahan dan beban hidup tambahan itu kita hitung secara manual. Nah, yang ini dihitung oleh etapnya. Ini terkait dengan berat sendiri daripada strukturnya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini terkait dengan beban mati tambahan dan beban hidup tambahan. Ini kita ambilnya dari modul, jadi tinggal dilihat modulnya saja. Di sini ada halaman 86. Nah, di sini tentunya ada beban mati tambahan. Nah, untuk beban mati tambahan pada plat lantai, nah ini karena plat lantai 2 sampai 11 itu sama. Nah, untuk luasannya, jadi beban yang bekerja seperti beban pasir, beban spesi, dan lain-lain yang ke bawah ini luasannya sama dengan 1000 meter persegi. Jadi disesuaikan saja nanti, dihitung saja seperti itu. Nah, kemudian dari sini tentunya untuk beban pasir, ini kita sudah hitung, ini 0,01 dikali dengan berat jenisnya, kemudian dikali dengan luasannya, jadi ini adalah luasan beban pasir yang teraplikasi dari lantai 2 sampai lantai 11 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beban spesi tebal 3 cm, kemudian ada beban keramik juga, kemudian beban plafon dan penggantung, ada beban instalasi ME-nya. Nah, kemudian di sini juga terkait dengan beban dinding pasangan bata. Nah, di sini ada juga kita sudah kasih masuk seperti itu. Nah, ini terkait dengan panjangnya ya, panjangnya 130 meter.
Nah, kemudian ini kita baru dapat beban mati pada plat lantainya. Jadi beban mati pada plat lantai 2, kemudian sampai lantai 11-nya ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada juga beban mati tambahan ini untuk plat duct-nya. Nah, untuk plat duct-nya tentunya ada berat waterproofing yang bekerja seperti itu, ada berat plafon dan pengantungnya, ada berat instalasinya. Nah, itu sehingga kita dapat sekitar 730. Ini kita dapat 730. Nah, di sini ada beban hidup tambahan. Nah, sebenarnya di sini untuk ini bukan beban mati, tapi di sini adalah beban hidup. Jadi beban hidup tambahan pada plat lantai 2 sampai 11 dengan luasan seperti ini, dan beban hidup untuk gedung perkantoran ini kita gunakan 2,4 kemarin. Kemudian biasanya kita reduksi. Jadi untuk beban hidup itu direduksi hanya 30%, direduksi sampai 30% ya. Direduksi sampai 30%, 0,25 sampai 30%. Jadi saya gunakan 30% saja, sehingga kita dapatnya 720 kN seperti itu. Nah, ini terkait dengan lantai 2 sampai lantai 11. Nah, kemudian di sini ada juga beban mati tambahan pada plat duct-nya. Nah, ini kita tentunya reduksi juga, sehingga kita tinggal mendapat 300 kN. Nah, dari sini nantinya tinggal diambil data ini, kalau saya sandingkan ya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada PDF. PDF ini merupakan modul yang sudah saya share juga. Nah, di sini ada beban mati tambahan untuk plat lantai 2 sampai 11. Ini 2738, nah sama 2738. Jadi ini per lantainya seperti itu untuk hasilnya. Ini merupakan beban mati tambahannya. Kemudian untuk plat duct-nya tentunya di sini ada 730, ini ada 730. Nah, kemudian untuk beban hidup tambahannya ini kita reduksi sampai 30%. Nah, ini kita dapatnya 720. Itu untuk lantai 2 sampai 11. Nah, ini ada 720, lantai 2 sampai lantai 11. Kemudian untuk duct-nya ini adalah 300 kN. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini tinggal kita menginput berat sendiri. Nah, berat sendiri strukturnya. Jadi ini mungkin saya sama dengan saya di sini. Ini saya enter, kemudian saya sorot ke bawah seperti ini. Nah, kira-kira datanya ini dari sini. Nah, ini adalah berat sendiri daripada strukturnya. Kemudian di sini ada berat totalnya juga. Nah, ini adalah berat totalnya per lantainya, dan di sini ada totalnya dari lantai 2 sampai lantai 11. Ini kita sudah bisa lihat hasilnya di sini. Ini adalah hasilnya. Nah, dari sini nanti kita akan lanjutkan di sini, tetapi sebelumnya saya akan masuk di sini dulu. Jadi ini terkait dengan nilai K atau eksponen K ya, seperti itu. Ini ada di SNI 2019, ini di pasal 7.8.3. Nah, ini merupakan nilai periode fundamentalnya, nilai periode fundamental daripada struktur yang kita sudah dapatkan 1,797. Ini kita ambilnya dari sini data. Jadi ini kita sudah input kemarin. Jadi T-nya yang kita gunakan 7,797. Ini untuk arah Y-nya, sedangkan arah X-nya adalah 1,063. Seperti itu, ini ada 1,063. Jadi di sini untuk struktur dengan T lebih kecil daripada 0,5 detik, itu nantinya K-nya bisa menggunakan 1 atau eksponen K-nya, kemudian T ini atau nilai fundamentalnya lebih besar daripada 0,5, ini bisa menggunakan 2 seperti itu. Tetapi ini ada juga 0,5 lebih kecil daripada T dan lebih kecil daripada 2,5, nantinya bisa menggunakan interpolasi ya, interpolasi. Jadi seperti yang kita dapat ini 1,7 dan 1,063, berarti ini kita harus melakukan interpolasi. Nah, saya rasa untuk interpolasinya, untuk persamaan interpolasi ini sudah diketahui semua. Jadi di sini kita dapatnya untuk K-nya 1,598 dengan nilai T 1,797, dan di sini untuk T untuk barat timur 1,063, ini kita dapatnya untuk K-nya 1,04725 seperti itu. Nah,
Dari sini tentunya nanti nilainya ini akan diambil dalam perhitungan selanjutnya. Nah, dari sini ini kita tinggal hitung saja nilai distribusi untuk gempanya. Ini ada lantainya per lantainya dari level 2 sampai level 12. Kemudian di sini ada ketinggiannya dari elevasi 4 meter sampai 44 meter. Kemudian di sini ada berat per lantainya. Jadi berat per lantai ini kita ambil dari sini, ini kita copy saja. Kemudian ini kita paste di sini. Nah, kemudian ini ada totalnya juga. Nah, dari sini tentunya ini ada W dikali dengan H-nya. Nah, W ini adalah beratnya, kemudian dikali dengan H-nya atau tinggi daripada strukturnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari sini ini kita tinggal bagi W dikali H dipangkat dengan eksponen K-nya. Nah, itu dibagi dengan totalnya lagi. Seperti itu. Jadi ini adalah totalnya yang di bawah sini. Nah, kemudian sehingga kita dapat untuk force-nya ya, nilai gaya gempa statik ekivalennya. Nah, ini untuk arah Y-nya. Di sini ada gaya gempa arah US atau utara selatannya atau Y-nya. Nah, nantinya ini kita akan dapat sebenarnya ini adalah FI ya, FI saja seperti ini. Mungkin lebih gampangnya. Nah, FI ya. Sorry. Ini FI saja. Nah, seperti ini. Dan ini arahnya ke arah gempa utamanya adalah Y. Nanti nilainya ini akan kita ambil. Nah, sama untuk arah X-nya. Nah, persamaannya sama saja dengan apa yang sudah saya jelaskan. Ini terkait dengan Y tadi. Nah, untuk arah X-nya ini kita sudah dapat juga. Nah, ini adalah arah gempa utama untuk utara selatan atau arah Y-nya. Ini per lantainya. Sedangkan untuk arah X-nya, nah ini kita bisa lihat, ini adalah nilainya. Ini adalah arah gempa utamanya. Nah, sehingga kalau nilai ini saya copy ke bawah sini. Nah, ini ke bawah sini. Jadi ini merupakan gaya gempa utamanya. Nah, gaya gempa utamanya tentunya adalah arahnya Y. Nah, ini Y. Ini adalah arah gempa utamanya. Kemudian ini akan coba kita input nanti. Nah, ini kemudian di sini ada juga arah gempa yang berlawanannya. Nah, ini arahnya X seperti itu. Dan ini hanya diambil 30% saja dari arah gempa utama yang ada di sini. Nah, ini kita ambil 30%. Nah, ini disesuaikan dengan SMI. Kemudian ini sama, sekarang arah Y-nya, arah X-nya yang utama sekarang, yang ini. Jadi ini yang di-copy ke bawah sini. Kemudian yang berlawanannya sekarang arah Y-nya yang ini. Nah, ini adalah hasilnya setelah dikalikan 30% dari nilai yang ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini nilai yang akan kita coba input nantinya. Nah, caranya untuk menginputnya, karena ini kan kolomnya banyak, ini saya buatkan satu kolom saja supaya lebih enak untuk mengopinya. Jadi ini juga hasilnya dari sana, ini dari sana, ini dari sini juga. Nah, caranya untuk penginputannya, ini mungkin saya susun dulu. Nah, ini kita close saja. Kemudian dari sini kita unlock. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke define. Nah, di sini ada load cases, load pattern-nya. Nah, ini kita masuk di arah X-nya terlebih dahulu atau arah Y-nya terlebih dahulu. Jadi nanti arah gempa utamanya adalah arah Y seperti itu. Kemudian masuk di modify lateral load-nya. Nah, kira-kira ini adalah arah gempa utamanya di sini, FY, dan di sini setelah dikalikan 30%. Nah, caranya ini tinggal masuk saja di Excel-nya. Ini kita lihat Excel-nya. Nah, ini adalah nilainya tadi. Jadi gempa utamanya adalah Y. Nah, ini Y. Jadi ini yang coba saya copy. Ini saya copy, kemudian masuk di tab. Nah, ini saya paste di sini.
Nah, diusahakan ini menggunakan titik tadi. Jadi kalau misalnya menggunakan koma, pasti akan kacau untuk hasilnya nantinya, tidak terhitung 799. Nanti kalau misalnya menggunakan koma ini sangat besar sekali. Nah, di sini setelah dikalikan 30%, jadi 799,654 dikali 30%. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nah, ini, jadi ini akan kita copy ke arah gempa yang berlawanannya. Ini kita paste di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya untuk arah X, ini kita menggunakan modify lateral load-nya. Kemudian arah gempa utamanya tentunya ini disesuaikan. Arah X di sini kita input. Sekarang ini adalah arah X-nya. Ini adalah arah gempa utamanya. Tinggal di copy saja. Kemudian kita paste di sini. Ini sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi ke Excel. Ini kita copy. Ini kita paste di sini. Kemudian ini kita klik OK. Jadi ini kita klik OK. Jadi ini merupakan penginputan beban statik ekivalen secara manual. Nah, tentunya untuk hitungan-hitungan tadi, nah itu sebenarnya sudah didapatkan semua pada saat kita kuliah di S1. Jadi pada saat belajar mengenai gempa, saya rasa itu sudah diketahui semua. Nah, ini terkait dengan manual. Nah, ini saya save. Nah, kemudian saya save as lagi. Nah, sekarang yang kita coba adalah yang otomatis. Jadi ini auto saja seperti ini. Kemudian saya save seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput beban gempa yang secara otomatisnya. Nah, untuk beban gempa secara otomatis, saya rasa ini sangat simpel sekali karena datanya juga sudah kita dapatkan semua. Jadi tinggal masuk ke define. Nah, di sini dari define kita masuk di load pattern-nya.